seorang yang bermimpi, yang kemudian dalam mimpinya beliau melihat ada salah satu daripada kerabatnya yang baru meninggal dunia di saat itu. Maka beliau bertanya kepada kerabatnya itu yang baru meninggal dunia, "Ya fulan, antum di mana sekarang ini?" Maka si kerabatnya itu mengatakan dan menjawab, "Aku di surga Allah Subhanahu wa taala." Kemudian yang bermimpi ini bertanya lagi kepada si fulan, "Wahai fulan, ana ingin satu pertanyaan ana tanyakan kepada antum. Ana ingin tahu di mana Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun." Maka beliau menjawab, "Abuya Habib Hasan bin Ahmad Baharun di surga yang paling tinggi. Surganya tertinggi, jadi ana tidak berkumpul dengan beliau." Ini yang salah satu daripada cerita yang dimimpikan dalam cerita orang yang soleh yang kita yakini kesolehannya. Dan ini satu dari sekelumit daripada bisyarah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Satu cerita lagi yang diceritakan oleh guru mulia dan guru besar juga Al-Faqir Al-Habib Ahmad bin Husain As-Segaf, sahabat Abuya Habib Hasan. Dari semenjak merintis pondok pesantren Dalwah, beliau sudah membantu Habib Hasan mengajar santri-santri Abuya Habib Hasan di pondoknya. Al-Habib Ahmad bin Husain bin Ahmad bin Husain bin Abu Bakar As-Segaf, beliau ini bercerita kepada Al-Faqir, bahkan cerita ini berkali-kali diceritakan kepada Al-Faqir ketika Al-Faqir berziarah kepada beliau. Dan beliau bercerita bahwasanya beliau bermimpi, dan kemudian dalam mimpinya beliau melihat istana yang sangat indah, istana yang megah, yang kemudian beliau memandang istana tersebut dikejutkan dengan keluarnya Abuya Al-Habib Hasan dari istana tersebut. Istana yang megah, tahu-tahu keluar dari dalamnya adalah Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Kemudian Habib Hasan keluar dari istana menemui Al-Habib Ahmad As-Segaf ini. Dan kemudian Habib Ahmad Segaf mengatakan kepada Abuya, "Ya Habib Hasan, anak kangen sama antum. Di mana antum selama ini? Kok selama tidak ketemu antum?" Maka Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun mengatakan, "Ya Ahmad, ana di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bahkan Abuya Al-Habib Hasan ini didampingi saat itu dengan satpam pesantren Dalwah yang tidak lain jaga piketnya itu di pos satpam putri, namanya Pak Jamil. Dan alhamdulillah setiap hari kita hadiahkan pahala daripada rotib dan juga Al-Fatihah kepada beliau-beliau staf pengajar Dalwah, baik itu yang ustadz ataupun yang ustazah, bahkan juga yang talib, yang santri ataupun santriwati yang sudah mendahulu kita atau siapapun yang pernah membantu pesantren. Setiap malam istiqamah kita hadiahkan pahala bacaan rotib dan pahala Al-Fatihah kepada mereka semuanya, termasuk Pak Jamil ini, yang mana Pak Jamil termasuk mendampingi Abuya. Jadi satpam aja bisa mendapatkan keberkahan daripada Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Apalagi yang lebih daripada itu bantuannya, apalagi yang lebih daripada itu kedekatannya dengan Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Dan ini satu bisyarah yang disampaikan oleh seorang Habib Ahmad bin Husain bin Abu Bakar As-Segaf yang tidak mungkin mimpi beliau itu salah, karena beliau orang wali, karena beliau orang besar, dan tidak mungkin beliau itu bercerita tentang mimpinya dengan berbohong tidak. Bahkan cerita Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun dari Habib Ahmad ini banyak sekali, yang kalau ana ceritakan di sini mungkin butuh setengah 1 jam baru selesai cerita beliau, yang semuanya adalah menunjukkan kemuliaan kebesaran daripada Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Dan tentunya kita ingin berkumpul bersama beliau. Bagaimana caranya? Kita hadiahkan pahala tahlil, kita hadiahkan pahala Fatihah, kita hadiahkan pahala rotib, kita hadiahkan pahala sedekah kepada beliau yang pastinya akan sampai kepada beliau, dan pastinya pahala tahlil itu akan disampaikan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan berbentuk cahaya-cahaya yang dibawa dengan talam-talam surga Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan ke alam barzah mereka, dan mereka malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada mereka, "Ini hadiah dari fulan bin fulan untuk antum."
akan sampai dan akan disebut nama kita, ini hadiah dari fulan bin fulan untuk antum. Dan pastinya mereka akan mengenal, mengingat nama kita ketika kita memberikan hadiah kepada mereka. Kalau itu 1 kali, bagaimana 2 kali? Kalau itu 2 kali, bagaimana kalau lebih daripada 3 kali, 10 kali, apalagi istiqomah setiap hari? Maka itu pasti akan diingat oleh mereka, karena mereka orang-orang yang mulia dan akan membalas kebaikan orang-orang yang berbuat baik kepada mereka. Oleh karena itu, kalau kita hadir tahlil, kalau kita membaca tahlil, kita hadiahkan dan kita sebut nama-nama orang-orang wali, ini salah satu cara agar kita nantinya mempunyai hubungan yang khusus dan dekat dengan mereka yang kita sebut nama-nama mereka. Al-Habib